Kami dari kelompok 21 kelas genap dengan anggota Nabila Rizky, Cynthia Amelinda, dan Konita Adibah akan mempresentasikan tentang pengaruh penggorengan pada brokoli. Pada presentasi kali ini, kami mengangkat 4 topik utama, yaitu yang pertama tentang jenis produk pangan. Pada subtopik ini, kita akan membahas tentang deskripsi tentang apa itu brokoli goreng. Pada kedua, kita membahas tentang penggorengan dan parameter. Pada subbab ini, kita mempresentasikan dan memaparkan apa itu penggorengan berdasarkan prinsip dan tujuannya, dan parameter apa saja yang dapat mempengaruhi hasil dari penggorengan tersebut. Yang ketiga yaitu ada kualitas, meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur dari brokoli. Yang keempat yaitu kandungan, yang akan membandingkan kandungan dari brokoli saat sebelum dan sesudah dilakukannya penggorengan. Yang pertama yaitu jenis produk pangan. Jenis produk pangan yang kami pilih untuk kesempatan kali ini adalah brokoli. Brokoli biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Brokoli merupakan salah satu sayuran yang termasuk dalam family Brassica. Brokoli ini banyak mengandung fitokimia dan biasa dikenal dengan sayuran yang memiliki nilai kandungan zat gizi yang tinggi dan baik untuk manusia. Secara umum, brokoli bisa dikonsumsi setelah dilakukannya proses pengolahan. Proses pengolahan itu berbagai macam yang bisa dilakukan pada brokoli. Contohnya seperti blanching, perebusan, pengukusan, pemanggangan, fermentasi, atau penggorengan. Proses-proses pengolahan brokoli ini akan berpengaruh yang menguntungkan seperti meningkatkan palatabilitas dan bioavailabilitas gizi, serta dapat meningkatkan umur simpan brokoli itu sendiri. Namun, proses pengolahan ini berpengaruh juga terhadap perubahan kandungan fitokimia pada brokoli yang dapat menyebabkan terjadinya degradasi. Pada kesempatan kali ini, kami lebih akan memfokuskan untuk pembahasan pada proses pengolahan dengan cara penggorengan. Proses pengolahan penggorengan yang kami akan fokuskan pada kesempatan kali ini merupakan salah satu metode pengolahan yang biasa dikonsumsi oleh konsumen. Jenis proses penggorengan yang biasa dilakukan pada pengolahan untuk produk brokoli yaitu seperti frying dan vacuum frying. Selain itu, metode penggorengan seperti penggorengan dengan oven atau dalam pan deep frying secara umum juga dilakukan untuk pengolahan brokoli. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Moreno 2006, proses penggorengan yang umum seperti frying atau pan deep frying memiliki pengaruh terhadap waktu pemrosesan dan nilai gizi, di mana bahwa setelah digoreng produk nabati seperti brokoli, kandungan protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral akan dipertahankan hampir sepenuhnya. Selain itu, berdasarkan penelitian lain, kandungan senyawa fitokimia dalam brokoli dengan proses pemasakan dengan menggunakan air akan hilang selama memasak. Jadi dapat disimpulkan dengan pemrosesan penggorengan akan lebih mempertahankan kandungan yang dimiliki oleh brokoli karena tidak terlarut dalam air. Proses pemasakan juga akan berpengaruh pada penampilan dari sebuah produk seperti warna, rasa, aroma, tekstur, dan daya terima konsumen yang berbeda terhadap metode pengolahan yang dilakukan, terutama pada metode penggorengan. Dan pada metode penggorengan ini juga akan mempengaruhi kualitas oiliness dari suatu produk. Yang kedua yaitu penggorengan dan parameternya.
Penggorengan adalah proses pengolahan makanan yang umum dan sering digunakan dalam industri makanan. Proses penggorengan dilakukan dengan cara memasak bahan pangan secara cepat dan praktis menggunakan media minyak yang dipanaskan. Prinsip penggorengan merupakan proses pengolahan menggunakan minyak sebagai penghantar panas. Penggorengan melibatkan perpindahan panas dan massa yang mencakup interaksi kompleks antara makanan dan media penggorengan, penguapan massa air, dan penyerapan minyak oleh bahan pangan. Bahan dimasukkan ke dalam minyak yang panas, dan suhu permukaan akan meningkat dengan cepat, serta air yang ada pada bahan akan berubah menjadi uap air. Bagian permukaan bahan akan mengering dan bidang penguapan akan semakin ke dalam, sehingga membentuk lapisan kerak pada bahan. Suhu permukaan bahan meningkat hingga suhunya sama dengan suhu minyak, dan suhu dalam bahan akan meningkat hingga 100 derajat Celcius. Tujuan dilakukannya penggorengan yaitu membuat bahan menjadi masak dan mengurangi kadar air dalam bahan, sehingga produk menjadi awet. Selain itu, penggorengan dengan minyak atau lemak mampu meningkatkan cita rasa dan tekstur bahan pangan yang spesifik, sehingga bahan pangan menjadi kenyal dan renyah. Proses penggorengan bahan makanan meliputi 4 tahapan, yaitu pertama tahapan pemanasan awal atau initial heating. Pada tahap ini, permukaan bahan yang terendam dalam minyak dipanaskan sampai suhunya sama dengan suhu titik di minyak. Perpindahan panas antara minyak dengan bahan terjadi secara konveksi alami dan tidak ada penguapan air dari permukaan bahan. Kedua, tahapan pendidihan permukaan atau surface boiling. Pada periode ini terjadi penguapan air yang dimulai dari bagian permukaan bahan dan awal terbentuknya kerak pada permukaan bahan. Perpindahan panas yang terjadi berubah dari konveksi alami menjadi konveksi dengan tekanan yang menyebabkan turbulensi pada minyak di sekeliling bahan. Ketiga, tahapan laju penurunan atau falling rate. Pada tahap ini, semakin banyak air yang keluar dari bahan dan suhu di bagian dalam mendekati titik didih minyak. Pada tahap ini juga terjadi beberapa perubahan fisiko-kimiawi seperti gelatinisasi pati dan denaturasi protein. Lapisan kulit di permukaan bahan secara kontinu bertambah tebal dan laju penguapan menurun. Dan tahapan terakhir yaitu tahapan titik akhir gelembung atau bubble endpoint. Tahap ini teramati jika proses penggorengan dilanjutkan untuk waktu yang lama. Laju perpindahan kadar air berkurang dan tidak ada lagi gelembung yang keluar dari permukaan bahan. Jika proses penggorengan dilanjutkan, maka ketebalan kulit akan bertambah. Brokoli kaya akan senyawa bioaktif seperti fenolat, vitamin, glukosinolat, flavonoid, folat, dan mineral. Sifat antioksidan dan antiinflamasi ini mempunyai manfaat pencegahan terhadap patologi kardiovaskular dan karsinogenik. Hasil penelitian mengenai efek manfaat brokoli bagi kesehatan menunjukkan bahwa mengonsumsi brokoli dapat mencegah terjadinya kanker pada manusia. Brokoli umumnya diolah dengan cara stir frying atau vacuum frying. Stir frying adalah proses memasak bahan makanan dengan sedikit minyak yang dipanaskan di atas api yang besar. Stir frying merupakan metode memasak cepat yang melibatkan laju panas dan perpindahan massa yang tinggi. Kualitas nutrisi setelah stir frying pada sayuran sangat dipengaruhi oleh jenis minyak yang digunakan. Vacuum frying adalah proses menggoreng yang dilakukan pada tekanan rendah dan tanpa udara. Penggorengan vakum menawarkan cara alternatif untuk meningkatkan kualitas buah dan sayur goreng lainnya dibandingkan dengan menggoreng dengan tekanan tinggi. Hasil penggorengan vacuum frying lebih sedikit minyak yang terserap dan memiliki warna alami dan retensi rasa yang lebih tinggi dibandingkan hasil pengolahan dengan stir frying. Penggorengan brokoli dengan menggunakan teknik metode stir frying dan vacuum frying memiliki kekurangan, yaitu dapat menyebabkan terjadinya penurunan kandungan senyawa bioaktif seperti fenolik, flavonoid yang sensitif terhadap efek masak atau suhu tinggi, sinapik dan derivat kafeol kuinik, antioksidan, vitamin C, dan kandungan mineral. Tetapi metode vacuum frying dapat mengurangi sedikit resiko daripada hasil penggorengan stir frying. Parameter yang berpengaruh terhadap penggorengan brokoli antara lain adalah suhu, lama atau waktu penggorengan, warna, dan tekstur. Suhu mempengaruhi kualitas produk pada saat proses penggorengan.
Peningkatan suhu penggorengan akan mengakibatkan penurunan kelembapan secara signifikan karena terjadinya penguapan air yang sangat tinggi. Penggunaan temperatur penggorengan yang tinggi dapat menyebabkan gangguan dinding sel pada brokoli dan akibatnya ekstraksi asam fenolat yang lebih tinggi. Seperti hasil penelitian yang dilakukan, kandungan fenolat total meningkat 1,8 kali lipat dibandingkan dengan keadaan pada saat masih mentah. Kerusakan termal brokoli dan degradasi enzimatis pada suhu tinggi terjadi pada suhu 125 derajat hingga 130 derajat Celcius dapat menyebabkan penurunan glukosinolat yang signifikan. Semakin tinggi suhu yang digunakan, semakin besar air yang menguap. Penurunan kadar air pada brokoli disebabkan oleh panas yang disalurkan melalui minyak goreng yang menguap kadar air pada produk makanan yang digoreng. Kondisi suhu tinggi dari proses pemasakan juga dapat mengurangi total fenol, yaitu kandungan flavonoid, sinapik, dan derivat kafeil quinic dalam brokoli. Senyawa fenol bersifat larut dalam air dan tidak larut dalam minyak. Penggunaan minyak serta tingginya suhu stir frying kemungkinan menyebabkan rusaknya dinding sel dan membran plasma sehingga permeabilitas membran meningkat. Tapi minyak tidak dapat melarutkan senyawa fenol ke dalam cairan pengolah. Semakin lama waktu penggorengan, maka reaksi Maillard akan terjadi dan menyebabkan warna produk menjadi semakin gelap. Semakin lama waktu penggorengan, maka kadar air yang terkandung dalam brokoli semakin berkurang sehingga bahan makanan semakin renyah. Begitu juga sebaliknya. Waktu memasak yang singkat dapat menghindari terjadinya degradasi termal yang parah dari senyawa fenolat. Setelah penggorengan, brokoli menghasilkan warna hijau yang lebih terang 1,3 kali lipat dibandingkan dengan sampel mentah yang menunjukkan warna hijau lebih gelap. Penggorengan dengan vakum menghasilkan retensi warna lebih baik daripada dengan metode stir frying. Penggorengan brokoli dengan metode stir frying dan vakum frying menghasilkan tekstur yang sedikit crispy dan renyah. Suhu dan waktu penggorengan juga berpengaruh terhadap kekerasan hasil akhir produk yang digoreng. Semakin lama proses penggorengan, brokoli akan semakin keras. Selanjutnya, kami akan lebih membahas terkait kualitas brokoli setelah dilakukannya penggorengan. Kualitas brokoli setelah penggorengan yang akan kami bahas meliputi warna, tekstur, rasa, dan aroma. Warna pada produk brokoli yang digoreng akan memiliki perubahan warna. Warna merupakan penampilan sebuah produk pangan yang paling utama berdasarkan penglihatan. Warna pada produk brokoli dipengaruhi oleh kandungan enzim yang terdapat dalam brokoli. Salah satunya kandungan pada brokoli adalah kandungan klorofil. Kandungan klorofil ini bertanggung jawab terhadap warna hijau yang dimiliki oleh brokoli dan merupakan indikator penting pada kualitas brokoli. Brokoli akan mengalami perubahan kualitas warna setelah dilakukannya proses termal, yaitu pada kesempatan kali ini kami akan lebih membahas tentang penggorengan. Akibat terjadinya penurunan kandungan klorofil di dalamnya. Perlakuan penggorengan dapat menyebabkan hilangnya kandungan klorofil A dan B secara signifikan. Berdasarkan hasil studi penelitian, penampilan warna pada brokoli yang diberikan perlakuan penggorengan menunjukkan skor yang paling tinggi berdasarkan panelis dibandingkan dengan pengolahan lain dan lebih disukai oleh panelis. Sementara pengolahan dengan cara digoreng ditemukan bahwa intensitas warna hijau akan menurun. Pengukuran brokoli tidak hanya dinilai berdasarkan warna bunga dari brokolinya saja, tetapi juga pada batangnya.
Berdasarkan suatu penelitian, bagian bunga brokoli mengalami penurunan warna hijau, tetapi penurunan tersebut terjadi signifikan dibandingkan pada brokoli mentah. Penurunan tersebut mengarah pada arah warna kuning. Kemudian tekstur. Tekstur merupakan salah satu indikator penilaian lain yang biasa diperhatikan oleh konsumen. Suatu produk pangan memiliki tingkat kekerasan tekstur yang menurun, yang bergantung pada waktu pemasakan dan suhunya. Perbedaan metode pengolahan pada bahan pangan yang sama akan menghasilkan tekstur produk pangan yang berbeda juga. Metode pengolahan pada brokoli dengan cara digoreng menunjukkan skor yang paling tinggi berdasarkan penilaian kesukaan. Brokoli yang digoreng akan menghasilkan tekstur yang renyah, yang biasa disukai oleh konsumen. Hal tersebut dapat terjadi akibat dari penurunan kadar air yang diikuti dengan terjadinya denaturasi protein dan reaksi pencoklatan yang berpengaruh terhadap perbaikan tekstur. Teknik penggorengan juga menyebabkan tekstur berminyak atau oiliness pada produk pangan. Oiliness menunjukkan terjadinya proses penyerapan minyak, dan panelis lebih menyukai produk dengan kandungan minyak yang lebih rendah setelah dilakukan penggorengan. Selain itu, secara umum proses pemasakan akan menyebabkan pelunakan, tetapi untuk proses penggorengan menghasilkan produk yang tingkat pelunakan yang paling rendah dibandingkan dengan perebusan atau pengukusan. Selanjutnya, rasa dan aroma. Rasa merupakan karakteristik yang paling penting dalam sebuah produk. Suatu produk pangan baik yang disajikan di rumah maupun di restoran yang utama akan ternilai adalah dari segi rasa dibandingkan dengan kandungan gizi dan manfaatnya. Berdasarkan hasil penelitian, brokoli dengan pengolahan penggorengan merupakan rasa yang paling disukai dan dipilih oleh konsumen. Selain itu, karakteristik aroma suatu produk pangan juga akan menarik konsumen dan dapat meningkatkan nafsu makan dari konsumen itu sendiri. Menurut sebuah penelitian, aroma produk brokoli yang dihasilkan dari berbagai proses pengolahan memiliki perbedaan signifikan, dan skor tertinggi yang dinilai oleh panelis adalah pada penggorengan dengan microwave. Hal tersebut terjadi karena menggoreng menggunakan microwave dapat meningkatkan rasa dan aroma akibat dari pembentukan dan penguapan beberapa komponen rasa yang terjadi selama penggorengan. Oleh sebab itu, secara keseluruhan, daya terima yang paling utama adalah produk dengan proses penggorengan. Jadi secara keseluruhan, penampilan produk brokoli dan kualitas produk brokoli yang dilakukan dengan proses penggorengan seperti warna, tekstur, aroma, dan rasa memiliki daya terima yang paling utama dan yang paling disukai oleh konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaruh penggorengan terhadap kandungan brokoli, yaitu karoten, glukosinolat, vitamin C, isotiosianat, kadar klorofil, total protein terlarut, total gula terlarut, dan kadar airnya. Brokoli memang dikenal sebagai salah satu sayuran yang mengandung kadar fitokimia yang tinggi dan nutrisi yang tinggi. Namun, karena adanya pengolahan pada brokoli, dalam kasus ini merupakan penggorengan, dapat mempengaruhi kandungan nutrisi dan fitokimia yang ada.
Yang pertama yaitu karoten. Dinyatakan bahwa dengan perlakuan penggorengan, kadar karoten dapat meningkat walaupun tidak signifikan. Peneliti juga menyatakan bahwa pemberian perlakuan panas pada brokoli dapat meningkatkan total karotenoid yang terkandung. Namun, hal ini tidak berlaku pada perlakuan perebusan karena perebusan dapat mengurangi kadar karoten dalam brokoli. Sehingga dapat dinyatakan bahwa teknik penggorengan lebih unggul daripada teknik perebusan karena dapat mempertahankan dan meminimalisir hilangnya karotenoid pada brokoli. Selanjutnya yaitu glukosinolat. Glukosinolat dianggap sangatlah bermanfaat bagi kesehatan tubuh karena dapat melindungi sel dari adanya stres oksidatif. Namun, dengan adanya proses pemotongan dan pemasakan itu dapat menyebabkan glukosinolat berkurang. Khususnya apabila pemasakan tersebut berupa penggorengan, dinilai dapat mengurangi lebih banyak lagi kadar glukosinolat pada brokoli daripada dengan proses perebusan dan pengukusan. Selain itu, berkurangnya kadar glukosinolat disebabkan oleh adanya kontak glukosinolat dengan mirosinase. Mirosinase ini dapat menghidrolisa dari kadar glukosinolat itu sendiri, sehingga komposisi dan konsentrasinya akan berubah. Dengan degradasi yang terjadi pada glukosinolat, dapat membentuk glukosa yang selanjutnya akan memicu terbentuknya produk sebagai hasil dari pemecahan glukosinolat seperti isothiocyanat, thiocyanat, epithionitrile, dan nitril. Vitamin C. Dinyatakan bahwa dengan perlakuan penggorengan terjadi penurunan vitamin C sebesar 24%. Peneliti juga menyatakan bahwa konsentrasi dari asam askorbat akan berkurang setelah adanya proses pemasakan. Hal ini didukung oleh sifat dari vitamin C, yaitu mudah larut dalam air, sehingga dapat meningkatkan peluang kehilangan vitamin C pada saat proses pemasakan. Selain itu, saat proses pemasakan terjadi, juga banyak reaksi kimia dan fisika yang dapat mempengaruhi kadar vitamin C pada brokoli itu sendiri. Sehingga terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah lebih banyak lagi vitamin C yang berkurang. Upaya tersebut yaitu berupa penggunaan metode steaming sebagai ganti dari proses penggorengan, atau apabila tetap ingin mengolah dengan cara menggoreng dapat dilakukan vacuum deep frying. Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa perlakuan penggorengan tidak menyebabkan persen penurunan kadar vitamin C pada brokoli lebih banyak daripada perlakuan perebusan dan penggorengan yang diikuti dengan perebusan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya media air yang digunakan pada saat proses perebusan, sedangkan sifat dari vitamin C sendiri sangatlah mudah larut dalam air. Sehingga dapat dinyatakan bahwa dengan teknik penggorengan lebih unggul daripada teknik perebusan karena dapat mempertahankan dan meminimalisir hilangnya vitamin C pada brokoli. Selanjutnya yaitu isothiocyanat. Isothiocyanat merupakan salah satu bentuk dari fitokimia yang dianggap memiliki manfaat terhadap kemopreventif dan penyakit kanker. Peneliti juga menyatakan bahwa dengan penggorengan dapat meningkatkan 11 kali lipat dari kadar isothiocyanat pada brokoli. Sehingga dapat dinyatakan bahwa dengan mengolah brokoli menggunakan metode stir frying selama 6 menit dapat membantu meningkatkan mutu dan kadar isothiocyanat pada brokoli. Selanjutnya yaitu kadar klorofil. Selain dapat mempengaruhi warna dari brokoli, kadar klorofil juga memiliki manfaat sebagai antikarsinogenik dan antimutagenik. Pengolahan brokoli menggunakan metode stir frying atau penggorengan dapat menurunkan persentase kadar klorofil pada brokoli hingga 18%. Dengan berkurangnya nilai klorofil pada brokoli, dinilai bahwa proses penggorengan tidak dapat menjaga kadar klorofil dan menjaga kualitas brokoli. Namun apabila kita lihat berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa metode penggorengan atau stir fried pada brokoli dinilai dapat menjaga kadar klorofil pada brokoli lebih baik daripada proses penggorengan yang diikuti dengan perebusan maupun proses perebusan itu sendiri.
Total protein terlarut dan gula terlarut. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa kadar total dari protein terlarut dan gula terlarut dalam brokoli mengalami perubahan yang signifikan. Brokoli yang telah diberikan perlakuan berupa stir frying memiliki kadar gula terlarut terendah dibandingkan dengan brokoli yang diolah menggunakan metode pengukusan maupun perebusan. Kadar air. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa kadar air yang dimiliki brokoli sebesar 86,76% di setiap 100 gram berat kering dari brokoli. Dengan dilakukannya proses penggorengan pada brokoli, diduga dapat menurunkan kadar air yang terdapat pada brokoli. Hal itu disebabkan oleh adanya pemanasan sehingga air yang terkandung di dalam brokoli menguap. Namun, sampai saat ini masih belum ditemukan persentase penurunan kadar air pada brokoli setelah penggorengan. Dengan demikian, kami dapat menyimpulkan bahwa proses penggorengan pada brokoli dapat mempengaruhi kualitas dan kandungannya. Hal itu didukung oleh adanya perubahan yang terjadi pada brokoli, seperti perubahan warna yang mengalami penurunan intensitas warna hijau, tekstur brokoli yang menjadi renyah dan berminyak atau oily, dan rasa dan aroma yang meningkat. Selain itu, ditemukan bahwa adanya peningkatan kadar glukosinolat dan isotiosianat dan penurunan dari vitamin C, kadar klorofil, total protein, dan gula terlarut.